Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pelopor. Perkenalkan, aku Frida Febriani dari staf Departemen Kominfo. Wah, kita ketemu lagi di Baskom episode 4 kali ini. Kira-kira akan membahas apa ya untuk episode kali ini? Nah, Baskom episode 4 ini akan membahas cara membuat desain sertifikat online yang menarik. Oh iya, aplikasi yang akan kita gunakan yaitu Canva. Namun, aku membukanya di laptop ya pelopor. Mungkin tutorial ini akan membantu pelopor yang akan mencoba untuk membuat desain sertifikat online. Apalagi berguna untuk petugas-petugas yang mengadakan acara webinar yang sekarang sedang marak terjadi. Selain itu, desain sertifikat ini akan terkirim secara otomatis ke email pelopor. Jadi, simak videonya sampai habis ya. Cekidot! Tutorial ini dibagi ke dalam 4 tahapan ya pelopor. Yang pertama merupakan proses mendesain sertifikat dengan menggunakan aplikasi Canva ya pelopor. Nah, tahap kedua, setelah kita membuat desain template sertifikat, kita menggunakan presentation Google Slide. Nah, nantinya akan menjadi template yang akan kita kirimkan kepada pelopor atau peserta. Nah, langkah ketiga, kita akan membuat sebuah form yang isinya merupakan sebuah feedback atau masukan dari para peserta atau pelopor yang telah mengikuti serangkaian kegiatan. Selain itu, peserta juga akan diminta untuk memasukkan nama lengkap serta alamat email di mana sertifikat ini akan dikirimkan. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu langkah keempat. Dari semua data yang kita peroleh dari form tersebut akan kita olah nih dengan menggunakan fungsi dari mail merge dengan menggunakan Google Sheet dan dengan add-ons yang bernama AutoCreate. Sekarang kita membuka browser, buka Canva di web atau aplikasi ya pelopor. Dengan Canva, kita bisa mendesain apapun sesuai dengan kebutuhan pelopor nih. Karena kali ini kita akan membuat desain sertifikat, maka langsung kita pilih template sertifikat ya pelopor. Nah, pelopor juga bisa nih ketik di kolom pencarian template apa saja yang ingin pelopor buat. Nah, aku memilih desain template yang kosong ya pelopor. Nah, langsung ke tutorialnya ya pelopor. Lanjut, aku membuat sebuah judul nih. Misalnya saja, sertifikat apresiasi. Aku memilih sertifikat kegiatan ya pelopor. Nah, lalu aku simpan di bagian sini ya. Kita bisa gunakan, misalnya tambahkan judul, subjudul, dan isi teks. Di Canva ini tersedia ada template, unggahan, foto, elemen, audio, dan lainnya. Sebenarnya banyak sekali desain template yang tersedia. Kita tinggal mengubahnya, baik itu warna, font, dan lainnya jika dirasa diperlukan. Lanjut deh, aku akan mencari elemen yang cocok. Lalu, aku akan mencantumkan untuk siapa dan untuk apa atau tujuannya apa sih sertifikat itu dibuat. Nah, sertifikat yang aku buat ini sebuah sertifikat kegiatan ya pelopor. Nah, sertifikat ini tuh kegiatan bentuk apresiasi dalam acara Baskom ya. Nah, sebelumnya memang nama akan dikosongkan ya pelopor. Lalu, aku mau mencari ornamen yang ada di elemen. Nah, supaya lebih simpel dan cepat, kita tinggal salin aja ya pelopor. Aku ingin nambahin lagi nih, sebuah garis. Pada bagian selanjutnya, kita tinggal menyesuaikan seperti jenis font, ukuran font, warna yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dan jangan lupa untuk merapikannya ya pelopor. Karena kerapihan memang hal penting dalam mendesain sebuah sertifikat. Lanjut, aku juga menambahkan dalam unggahan berupa foto, yaitu logo. Nah, logo Baskom untuk disimpan di pojok kiri atas. Dan aku menyiapkan juga sebuah tanda tangan transparan. Nah, usahakan untuk format PNG ya pelopor, karena
untuk memudahkan menyesuaikan menyatu dengan tampilan latar atau background yang akan kita gunakan. Jika dirasa cukup apa yang kalian telah buat, pada Canva bisa banget nih untuk dikunci agar desain yang telah dibuat tidak berubah dan tidak berantakan kemana-mana. Yang selanjutnya, kalian tinggal save desain sertifikat yang telah dibuat dengan klik ukuran X menggeser ke arah kanan agar tidak buram hasilnya nanti. Kita bisa save atau download dengan berbagai jenis format file, baik itu PNG, JPEG, PDF, video, GIF, apapun yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini dia hasil desain yang telah terdownload. Bisa kita gunakan sebagai template. Setelah menyelesaikan tahapan desain, maka tahapan berikutnya kita akan membuat sebuah presentation slide dengan menggunakan Google Slide yang nantinya akan menjadi template sertifikat yang akan kita kirimkan ke peserta. Ayo pelopor, kita buka kembali browser lalu mengakses Google Slide dengan alamat slide.new. Kemudian kita isikan di nama filenya, kita misalkan template sertifikat apresiasi. Nah, setelah itu kita mengakses file page setup untuk mengubah ukuran ya pelopor. Nah, sesuaikan dengan ukuran dokumen ini menjadi custom karena kita menginginkan ukurannya dalam format A4 landscape ukuran 29 cm dikalikan 21 cm. Nah, langkah selanjutnya, desain yang telah kita buat dengan Canva tinggal kita drag and drop ke dalam Google Slide yang telah kita persiapkan. Dan kita ubah nih ukurannya sesuai dengan ukuran Google Slide ini. Oke, maka kita tinggal menambahkan yaitu insert text box. Kita akan menambahkan area di mana kita akan isi nama dari pelopor dengan fungsi mail merge. Nah, kita gunakan nama yaitu lebih kecil, nama, lebih besar. Lalu sesuaikan ya ukurannya sesuai kebutuhan. Nah, kita boleh nih buat menjadi bold. Maka kita telah menyelesaikan slide untuk template sertifikat yang nantinya kita akan kirimkan ke peserta. Oke, setelah kita membuat desain template Google Slide, maka tahapan selanjutnya kita akan membuat form yang nantinya akan dibagikan ke peserta yang mengikuti suatu kegiatan. Nah, form ini digunakan untuk mengisi nama yang akan kita cetak di sertifikat dan mendapatkan alamat email di mana kita akan mengirimkan sertifikatnya ke peserta dan akan mendapatkan feedback atau masukan dari peserta. Oke, kita kembali ke browser, lalu ketikkan form.new. Kemudian kita ketikkan di sini form umpan balik ya pelopor, dan di sini kita akan membuat sebuah 3 pertanyaan. Ada nama, alamat email, dan kritik atau saran. Nah, jangan lupa pilih required, di mana harus diisi. Nah, tahapan paling terakhir yaitu proses mail merge. Kita akan menggabungkan data yang kita peroleh dari form yang diisi oleh user ke dalam template sertifikat yang telah kita buat tadi ya pelopor. Di sini ada form, maka kita akan membagikan lanjut nih, klik tombol send. Untuk kemudian kita lihat di sini ada link dan kita pilih shorten link supaya lebih pendek alamatnya. Lalu kita tinggal klik copy, lalu bisa dibagikan. Nah, yang selanjutnya kita kopikan nih link tadi dan kita isi, misalkan dengan nama, alamat email, saran dan kritik dari aku ya pelopor. Jika kita kembali ke dalam form akan terlihat sebuah satu respon. Maka tahapan berikutnya yaitu kita akan membuat spreadsheet berdasarkan data yang kita peroleh dari form dengan klik icon yang berwarna hijau. Di sini ya pelopor, lalu klik, maka akan terbuka yang berisi spreadsheet yang akan menampung data yang kita buat dengan menggunakan Google Form.
Tahapan berikutnya kita akan menggunakan add-ons yang bernama AutoCreate. Untuk itu, pelopor klik add-ons ya, lalu kita ketikkan di kolom pencarian AutoCreate. Dan kita tekan enter, di layar akan muncul AutoCreate yang berwarna kuning. Lalu kita klik tombol install. Nah, AutoCreate meminta akses. Dalam hal ini, AutoCreate akan menyimpan data semua sertifikat dan bisa akses Google Spreadsheet. Lalu kita klik allow ya pelopor dan klik close. Maka sekarang kita lihat di add-ons sudah ada menu AutoCreate yang bisa kita pilih dan kita lakukan pemilihan menu open dan proses loading. Pilih new job, kita boleh memberi nama, misalkan saja sertifikat apresiasi. Lalu kita pilih next. Lalu pilih from drive. Kita sudah membuat template. Lalu kita tinggal klik select. Nah, kita klik next dan kita perlu menyamakan dengan kolom yang tadi. Nah, kita boleh nih menamakan secara custom untuk setiap file. Contohnya, sertifikat yang dihasilkan sesuai dengan nama peserta, yaitu teks untuk nama lebih kecil, nama lebih besar. Sedangkan untuk tipenya yang kita inginkan yaitu tipe PDF dan kita memilih multi output. Artinya setiap sertifikat yang akan dihasilkan menjadi sebuah file PDF. Lalu kita pilih next ya pelopor. Nah, langkah selanjutnya tempat untuk menyimpan sertifikat kita pilih My Drive. Lalu klik next. Nah, pada pilihan share kita klik share. Di bawahnya kita pilih share docs PDF. Nah, untuk to-nya kita harus berhati-hati ya pelopor, di mana di kolom ada email. Jadi kita tuliskan lebih kecil, email lebih besar. Lalu kita boleh nih tambahkan subjek. Dan di bawahnya kita bisa isi dari subjek emailnya. Setelah selesai, maka kita tinggal klik next. Nah, pada tahapan ini kita akan memilih berupa trigger ya pelopor, yaitu kapan job AutoCreate ini akan dijalankan. Apabila kita memilih yes, maka akan muncul seperti di layar, lalu kita tinggal pilih yes. Nah, artinya jika ada seseorang yang mengisi form respon tersebut, secara otomatis sistem akan mengirimkan email yang berisi sertifikat berdasarkan template yang sudah kita buat tadi ya pelopor. Nah, opsi pada AutoCreate telah selesai. Untuk itu, jangan lupa kita klik save ya pelopor. Setelah kita klik save, ayo pelopor, kita mencoba mengisi form. Misalnya, aku kembali ya pelopor yang mengisinya, mengisi nama, alamat email, serta sarannya. Untuk membuktikan adanya seseorang yang mengisi form umpan balik, maka akan secara otomatis file sertifikat akan terkirim ke email yang tercantum. Jika kita kembali ke sheet, akan terlihat seperti pada layar. Lalu kita coba buka kembali email, maka terlihat sertifikat telah terkirim ke alamat email atas nama Frida Febriani. Jika aku buka nih, sertifikatnya telah sesuai dengan nama yang telah kita inginkan. Nah, itu dia tutorial desain sertifikat online dan terkirim secara otomatis. Semoga membantu ya pelopor. Sekian yang bisa aku sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye pelopor. Sampai ketemu di Baskom episode selanjutnya. Semangat!